Seorang miliuner bertemu gadis kecil di makam ibunya yang berkata, "Maaf, aku nggak mau ganggu nenek." Ia terdiam kaget lalu menjawab, "Kamu salah kuburan, nak." Apa yang dikatakan gadis itu setelahnya benar-benar mengubah hidupnya. Tonton sampai habis untuk lihat akhir cerita indah ini. Angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan kering di pemakaman Tanah Kusir yang sepi di Jakarta Selatan. Langit sore yang keemasan menyinari batu-batu nisan dengan cahaya lembut, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan Kamboja yang rimbun. Surya Wijaya, CEO Wijaya Group, melangkah pelan menyusuri jalan setapak dengan seikat bunga melati di tangannya. Dia datang seperti biasa setiap tahun pada hari yang sama untuk mengunjungi makam ibunya. Pria berusia 42 tahun itu mengenakan setelan hitam mahal yang kontras dengan kulitnya yang kecoklatan. Wajahnya yang tampan namun kaku itu tak menunjukkan emosi apapun. Meskipun di dalam hatinya bergejolak rasa bersalah yang tak pernah hilang. Surya selalu merasa bahwa dia belum cukup membahagiakan ibunya semasa hidupnya. "Maafkan aku, Bu," bisiknya sambil meletakkan bunga melati di atas pusara yang bertuliskan nama Kartini Wijaya. "Aku masih belum menemukan kebahagiaan seperti yang Ibu inginkan. Namun hari ini ada yang berbeda." Beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang gadis kecil berusia sekitar 9 tahun berlutut di depan makam ibunya. Gadis itu mengenakan baju kusam dan topi rajutan yang sudah usang. Tubuhnya yang kurus terlihat gemetar. Di tangannya yang kotor, dia menggenggam sebungkus roti yang sudah digigit. Surya mengerutkan kening. Pemakaman keluarga Wijaya adalah area pribadi yang dijaga ketat. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan bisa masuk ke sini? "Permisi," kata Surya dengan suara tegas. "Ini area pribadi. Kamu tidak seharusnya berada di sini." Gadis kecil itu menoleh. Matanya yang besar dan lelah menatap Surya dengan tatapan yang anehnya familiar. Ada sesuatu dalam mata itu yang membuat Surya tertegun. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud mengganggu nenek," ujar gadis itu dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat Surya membeku di tempatnya. "Nenek, apa maksudnya?" "Kamu salah makam, nak," kata Surya dengan nada dingin. "Ini makam ibuku, kamu pasti tersesat." Gadis itu menggeleng pelan. Tangannya yang kecil merogoh saku jaketnya yang compang-camping dan mengeluarkan sebuah foto usang. Dia mengulurkan foto itu pada Surya. "Ini Bapak, kan? Sama ibu saya," kata gadis itu. Dengan ragu, Surya mengambil foto tersebut. Napasnya tercekat saat melihat gambar yang sudah memudar itu. Seorang wanita cantik dengan senyum lembut sedang menggendong bayi mungil. Dan di sampingnya, berdiri seorang pemuda yang tak lain adalah dirinya 10 tahun yang lalu. Dewi Lestari, wanita yang pernah mengisi hatinya, wanita yang menghilang tanpa jejak dan membuatnya patah hati. "Ibu saya bilang, Bapak adalah ayah saya, tapi Bapak tidak pernah mau tahu tentang kami," lanjut gadis itu dengan polos. Dunia Surya seakan runtuh seketika. Dia menatap gadis kecil itu lebih seksama. Hidung mancung, rahang tegas, dan tatapan mata yang tajam. Semua itu adalah fitur wajahnya sendiri. "Siapa namamu?" tanya Surya dengan suara bergetar. "Ayu Permata," jawab gadis itu. "Tapi ibu sering memanggil saya Mata." Surya menelan ludah dengan susah payah. "Dan ibumu? Di mana dia sekarang?" Wajah Ayu berubah sedih. "Ibu sakit, di rumah sakit. Sudah lama sakit. Ibu bilang saya harus menemui Bapak." Pikiran Surya berputar kencang. Tidak mungkin. Ini pasti kesalahan. Dia tidak pernah tahu bahwa Dewi hamil. Dewi pergi begitu saja, menghilang dari hidupnya tanpa penjelasan. Selama 10 tahun, dia mengira Dewi telah meninggalkannya karena pria lain. Tapi, jika apa yang dikatakan, gadis ini benar. "Bagaimana kamu bisa tahu makam ibuku?" tanya Surya masih tidak percaya. "Ibu punya foto makam nenek. Ibu bilang kalau tidak bisa menemui Bapak di kantornya, coba cari di makam nenek pada hari ini, karena Bapak selalu datang ke sini setiap tahun pada tanggal yang sama." Surya merasa kakinya lemas. Dewi tahu kebiasaannya. Dewi masih mengingatnya. Tapi kenapa setelah sekian lama? "Ayo ikut saya," kata Surya akhirnya, menawarkan tangannya pada Ayu. "Kita harus bicara dengan ibumu."
Ayu menatap tangan Surya dengan ragu, kemudian perlahan menyambut uluran tangan itu. Tangan kecilnya yang kasar karena kehidupan jalanan terasa, kontras dalam genggaman tangan Surya yang halus dan terawat. Dalam perjalanan ke mobil, Surya menghubungi asistennya. Gunawan, cari tahu semua tentang Dewi Lestari. Terakhir aku mendengar kabarnya sekitar 10 tahun lalu, dan cari tahu di rumah sakit mana dia dirawat sekarang. Mobil Lexus hitam Surya meluncur mulus meninggalkan area pemakaman. Di kursi belakang, Ayu duduk dengan canggung. Matanya membelalak melihat interior mewah mobil itu. Surya melirik gadis kecil itu melalui kaca spion. Perutnya bergejolak oleh emosi yang campur aduk. Kemarahan, kebingungan, penyesalan, dan rasa takut. Takut bahwa selama ini dia telah melewatkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. "Kamu lapar?" tanya Surya, memecah keheningan. Ayu mengangguk pelan, tangannya masih menggenggam roti yang sudah setengah dimakan. "Kita akan mampir untuk makan," kata Surya, mengarahkan mobilnya ke sebuah restoran mewah di kawasan Menteng. Saat mereka memasuki restoran, pandangan pengunjung lain tertuju pada pasangan yang kontras, pria berpakaian mahal dengan gadis kecil berpakaian compang-camping. Surya mengabaikan tatapan mereka dan memilih meja di sudut yang privat. "Pesan apa saja yang kamu mau?" kata Surya pada Ayu. Ayu menatap menu dengan bingung. "Sat, Suwo Muhammadi Osporus. Saya tidak tahu apa-apa di sini, Pak." "Panggil aku ayah," kata Surya tanpa berpikir, lalu terkejut dengan kata-katanya sendiri. "Maksudku, jika kamu mau." Mata Ayu berbinar, tapi dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Surya memesan berbagai makanan untuk mereka berdua. Saat makanan datang, dia memperhatikan bagaimana Ayu makan dengan lahap, namun berusaha tetap sopan, seperti yang diajarkan padanya. "Dewi mengajarimu tata krama dengan baik," komentar Surya. "Ibu bilang, meskipun kami tidak punya banyak uang, kami harus tetap punya martabat," jawab Ayu dengan bijak. Kata-kata yang jelas diulang dari ajaran ibunya. Ponsel Surya berdering. "Itu Gunawan. Dewi Lestari dirawat di rumah sakit Medistra, Tuan. Diagnosis tumor otak ganas stadium 4. Prognosis, tidak baik, Tuan. Dokter memperkirakan waktunya tidak banyak lagi." Surya menutup telepon dengan tangan gemetar. Dia menatap Ayu yang sedang menikmati es krimnya, tidak menyadari apa yang baru saja dia dengar. "Ayu," kata Surya lembut, "kita akan ke rumah sakit sekarang untuk menemui ibumu." Dalam perjalanan ke rumah sakit, Surya tidak bisa berhenti memikirkan masa lalunya dengan Dewi. Mereka bertemu saat Surya masih kuliah di Universitas Indonesia dan Dewi adalah mahasiswi beasiswa dari Yogyakarta. Cinta mereka begitu dalam, tapi tiba-tiba Dewi menghilang. Semua pesan dan teleponnya tidak pernah dibalas. Dia mencari kemana-mana, tapi Dewi seperti ditelan bumi. Dan sekarang, setelah 10 tahun, misteri itu mulai terkuak. Tapi kenapa? Siapa yang telah memisahkan mereka? Dan kenapa Dewi baru mencarinya sekarang? Mobil Surya berhenti di depan rumah sakit Medistra. Dengan hati berdebar, dia turun dari mobil dan menggenggam tangan Ayu. "Ayo," katanya. "Sudah waktunya kita menemui ibumu." Surya tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak tahu bahwa rahasia kelam telah menunggu untuk diungkap. Rahasia yang akan menghancurkan segala yang dia yakini selama ini tentang keluarganya sendiri. Rumah sakit Medistra di kawasan Jakarta Selatan adalah salah satu rumah sakit swasta terbaik di Indonesia. Lorong-lorongnya yang bersih dan tenang menjadi kontras dengan badai emosi yang berkecamuk di dada Surya saat ia berjalan menuju kamar tempat Dewi dirawat. Ayu berjalan di sampingnya, tangan kecilnya masih dalam genggaman Surya. "Kamar 307, kata suster yang mengantar mereka. "Silakan masuk, tapi jangan terlalu lama. Pasien butuh istirahat." Surya mengangguk dan menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu kamar. Pemandangan yang menyambutnya membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atas ranjang rumah sakit, terbaring seorang wanita kurus dengan wajah pucat. Rambut hitamnya yang dulu panjang dan indah, kini pendek dan tipis. Alat bantu pernapasan terpasang di hidungnya, dan berbagai selang dan monitor terhubung ke tubuhnya yang lemah. Tapi matanya,
Mata hitam yang indah dan penuh kehidupan itu masih sama seperti yang diingat Surya. "Dewi," bisik Surya, suaranya nyaris tak terdengar. Mata wanita itu terbuka perlahan. Saat pandangannya bertemu dengan Surya, air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. "Surya," suaranya lemah dan serak, "kau datang." Ayu berlari ke sisi tempat tidur. "Ibu, aku bertemu ayah," seperti kata ibu. Dewi tersenyum lemah dan mengelus rambut putrinya. "Anak pintar, ibu tahu kamu pasti bisa menemukannya." Surya berjalan perlahan mendekati tempat tidur, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang selama ini dia kira telah meninggalkannya demi pria lain, kini terbaring lemah melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. "Kenapa, Dewi?" tanya Surya, suaranya bergetar oleh emosi. "Kenapa kau pergi? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang Ayu?" Dewi menatap Surya dengan pandangan sedih. "Aku mencoba, Surya. Berulang kali aku mencoba menghubungimu, tapi semua pesanku tidak pernah sampai. Teleponku selalu ditolak. Aku bahkan datang ke kantormu, tapi mereka mengusirku mengatakan kau tidak ingin bertemu denganku lagi." Surya menggeleng tidak percaya. "Tidak mungkin, aku mencarimu kemana-mana. Aku mengirim ratusan pesan, meneleponmu berkali-kali. Tidak ada yang dibalas." "Mata, sayang," kata Dewi pada putrinya. "Bisakah kamu pergi dengan suster sebentar? Ibu perlu bicara berdua saja dengan ayahmu." Ayu mengangguk patuh meskipun terlihat enggan. Seorang suster yang berdiri di dekat pintu mengulurkan tangan pada Ayu dan membawanya keluar. Setelah pintu tertutup, Dewi meraih tangan Surya. Tangannya yang dulu lembut kini kering dan rapuh. "Ayahmu, Surya," kata Dewi dengan suara lemah namun penuh keyakinan. "Ayahmu yang memisahkan kita." Surya merasa seperti baru saja ditampar. "Apa? Ayahku?" Dewi mengangguk pelan. "Dia datang menemuiku suatu hari, mengatakan bahwa aku tidak pantas untukmu, bahwa aku hanya akan menghancurkan karirmu. Dia menawarkan uang untuk menghilang dari hidupmu." "Dan kau menerimanya?" tanya Surya, suaranya bergetar oleh amarah. "Tidak," bantah Dewi. "Aku menolak dengan keras, tapi kemudian dia mengancam akan menghancurkan keluargaku di Yogyakarta. Kau tahu ibuku sakit-sakitan saat itu. Dia mengancam akan memastikan ibuku tidak mendapat pengobatan yang layak." Air mata mengalir di pipi Dewi. "Tapi bukan itu yang membuatku pergi, Surya. Aku masih bertahan. Sampai akhirnya dia menunjukkan pesan-pesan darimu." "Pesan apa?" Surya semakin bingung. "Pesan-pesan yang mengatakan bahwa kau sudah bosan denganku, bahwa kau ingin fokus pada karirmu, bahwa hubungan kita hanya untuk bersenang-senang." Dewi terbatuk pelan. "Ada fotomu dengan wanita lain. Dia bilang itu tunanganmu yang sebenarnya, yang telah dijodohkan keluargamu sejak kecil." Surya menggeleng kuat-kuat. "Itu semua bohong, Dewi. Aku tidak pernah mengirim pesan-pesan seperti itu. Dan tidak ada tunangan. Itu pasti Natasha sepupuku. Kami memang dekat, tapi dia sudah seperti adikku sendiri." "Aku tahu itu sekarang," kata Dewi dengan suara pelan. "Tapi saat itu, dengan semua bukti yang dia tunjukkan, dengan ancamannya terhadap keluargaku, aku hancur, Surya. Dan kemudian, aku tahu aku hamil." Surya duduk di tepi tempat tidur, kepalanya tertunduk. Ayahnya, Hendra Wijaya, telah memanipulasi segalanya. Memisahkan mereka dengan kebohongan demi kebohongan, menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri. "Kenapa kau tidak mencoba menghubungiku lagi setelah Ayu lahir?" tanya Surya. "Aku mencoba," jawab Dewi. "Tapi nomormu berganti. Alamat, emailmu tidak aktif. Aku datang ke kantor Wijaya Group, tapi penjaga selalu mengusirku. Mereka bilang kau telah meninggalkan pesan khusus untuk tidak mengizinkan aku masuk. Bertahun-tahun aku mencoba, Surya. Sampai akhirnya aku menyerah." Surya memejamkan mata, mencoba mencerna semua informasi ini. 10 tahun yang hilang, 10 tahun tanpa putrinya, tanpa wanita yang dicintainya. "Lalu kenapa sekarang?" tanya Surya, suaranya pelan namun penuh emosi. "Kenapa baru sekarang kau mengirim Ayu untuk menemuiku?" Dewi menatap Surya dengan mata berkaca-kaca. "Karena waktuku tidak banyak lagi, Surya. Para dokter mengatakan tumorku sudah menyebar dan tidak bisa dioperasi.
Aku tidak ingin Ayu sendirian di dunia ini. Air mata Surya akhirnya jatuh. Dia menggenggam tangan Dewi erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Berapa lama? Tanyanya, suaranya nyaris tersedak. Beberapa minggu, mungkin sebulan, jawab Dewi. Aku sudah berdamai dengan keadaanku. Tapi Ayu, dia masih terlalu kecil, Surya. Dia butuh orang tua. Surya menatap wajah Dewi lekat-lekat, mengingat setiap lekuk wajahnya yang dulu begitu dia kenal. Aku akan menjaganya, Dewi. Aku berjanji. Senyum lemah mengembang di wajah Dewi. Dia anak yang luar biasa, Surya. Pintar, kuat, dan penuh kasih sayang. Dia sangat mirip denganmu. Di mana kalian tinggal selama ini? Tanya Surya. Tiba-tiba tersadar bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan putrinya selama ini. Kami tinggal di pasar Minggu di rumah kontrakan kecil, jawab Dewi. Aku bekerja sebagai guru les privat. Tidak banyak tapi cukup untuk hidup sederhana. Ayu bersekolah di SD negeri di dekat rumah. Surya merasakan rasa bersalah yang mendalam. Sementara dia hidup dalam kemewahan, putrinya hidup dalam kesederhanaan, bahkan mungkin kesulitan. Aku akan membawa Ayu pulang bersamaku, kata Surya tegas. Dan kau juga, Dewi. Aku akan memindahkanmu ke kamar VIP, mendatangkan spesialis terbaik. Pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dewi menggeleng lemah. Jangan buang-buang uangmu, Surya. Aku sudah konsultasi dengan banyak dokter. Keadaanku sudah terlalu parah. Yang aku inginkan sekarang hanyalah Ayu bahagia dan aman bersamamu. Pintu kamar terbuka dan Ayu masuk bersama suster. Gadis kecil itu langsung berlari ke sisi ibunya. Ibu baik-baik saja? Tanyanya cemas. Ibu baik-baik saja, sayang, jawab Dewi, tersenyum pada putrinya. Ibu baru saja berbicara dengan ayahmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersamanya. Ayu menatap Surya dengan tatapan ragu. Benarkah, ayah? Hati Surya terasa hangat mendengar Ayu memanggilnya ayah. Benar, Ayu. Kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Tapi bagaimana dengan ibu? Tanya Ayu, matanya berkaca-kaca. Ibu akan tetap di rumah sakit untuk sementara waktu, jawab Dewi berusaha terdengar ceria. Tapi ayahmu akan membawamu mengunjungi ibu setiap hari. Iya kan, Surya? Surya mengangguk, tenggorokannya terasa tercekat. Tentu saja, setiap hari. Malam itu, setelah memastikan Dewi mendapat perawatan terbaik dan memindahkannya ke kamar VIP, Surya membawa Ayu ke apartemen. Mewahnya di kawasan SCBD. Apartemen dengan 3 kamar tidur itu terasa begitu kosong dan dingin meskipun diisi dengan furnitur mahal dan peralatan canggih. Ini akan menjadi kamarmu, kata Surya, membuka pintu kamar tamu yang hampir tidak pernah digunakan. Kamar dengan tempat tidur king size dan pemandangan kota Jakarta dari jendela besar. Ayu menatap kamar itu dengan mata terbelalak. Ini semua untukku, ini lebih besar dari seluruh rumah kami. Surya tersenyum sedih. Ya, ini semua untukmu. Besok kita akan membeli apa saja yang kamu butuhkan untuk mendekorasi kamar ini. Membuatnya lebih seperti kamar anak perempuan. Saat Ayu akhirnya tertidur di tempat tidur yang terlalu besar untuknya, Surya duduk di ruang kerjanya, menatap foto Dewi dan Ayu yang diberikan gadis kecil itu padanya. Amarah dan penyesalan bergejolak dalam dadanya. 10 tahun yang hilang karena manipulasi ayahnya sendiri. Surya mengangkat telepon dan menghubungi nomor yang sangat dikenalnya. Halo ayah, katanya dengan suara dingin. Kita perlu bicara. Sekarang. Kediaman Hendra Wijaya di kawasan elit, Menteng selalu mengingatkan Surya pada masa kecilnya yang dingin dan penuh tekanan. Rumah bergaya kolonial dengan taman luas dan kolam renang itu mungkin tampak megah dari luar, tapi bagi Surya, tempat itu selalu terasa seperti penjara emas. Malam itu Surya melangkah masuk dengan tekad membara, meninggalkan Ayu di apartemennya dengan pengasuh yang baru saja dipanggilnya secara mendadak. Ketika mobil Surya memasuki halaman rumah, lampu-lampu taman menyala otomatis. Bibi Marni, pembantu yang telah mengabdi pada keluarga Wijaya selama puluhan tahun, membukakan pintu dengan wajah terkejut. Tuan muda Surya? Tidak. Biasanya Tuan datang malam-malam begini, kata wanita paruh baya itu. Di mana ayahku? Tanya. Surya singkat. Tuan besar ada di ruang kerjanya, seperti biasa, jawab Bibi Marni.
Ekspresinya menunjukkan kekhawatiran melihat wajah Surya yang tegang. Tanpa menunggu, Surya melangkah cepat menaiki tangga marmer menuju lantai 2. Di depan pintu kayu jati berukir, dia berhenti sejenak, mengatur napasnya yang memburu oleh amarah, sebelum akhirnya mengetuk dengan keras. "Masuk!" terdengar suara berat dan penuh wibawa dari dalam. Surya membuka pintu dan menemukan ayahnya, sedang duduk di belakang meja kerja antik yang besar, berkutat dengan dokumen-dokumen perusahaan. Hendra Wijaya, pria berusia 68 tahun dengan rambut putih yang tersisir rapi, menatap putranya dengan alis terangkat. "Surya, ada apa malam-malam begini?" "Ayah harus jelaskan semuanya padaku," kata Surya, menutup pintu di belakangnya dengan kasar. "Tentang Dewi Lestari." Wajah Hendra berubah kaku, matanya yang tajam menunjukkan kewaspadaan, seperti seorang pemain catur yang menyadari langkahnya telah terbaca. "Duduk dulu, Surya. Mari bicara baik-baik." "Aku tidak ingin duduk," bentak Surya. 10 tahun ayah, 10 tahun ayah menyembunyikan kebenarannya dariku. Bahwa aku punya seorang putri." Hendra meletakkan penanya dengan gerakan lambat dan terukur. "Jadi kau sudah bertemu dengannya?" Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan yang diucapkan dengan nada datar, seolah Hendra sudah mengantisipasi hari ini akan tiba. "Aku bertemu dengan putriku Ayu dan juga Dewi," kata Surya, suaranya gemetar menahan amarah. "Dewi sedang sekarat di rumah sakit karena tumor otak, dan selama 10 tahun ini, dia berusaha menemuiku tapi ayah menghalanginya." Hendra menghela napas panjang. "Duduklah, Surya. Ada banyak hal yang perlu kau pahami." Dengan enggan, Surya akhirnya duduk di kursi kulit di depan meja kerja ayahnya. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Apa yang harus kupahami, ayah? Bahwa ayah dengan sengaja menghancurkan kebahagiaanku, bahwa ayah memisahkanku dari wanita yang ku cintai dan putriku sendiri." Hendra menatap putranya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara ketegasan, penyesalan, dan sesuatu yang lebih dalam lagi. "Aku melakukan apa yang menurutku terbaik untukmu, untuk masa depanmu," kata Hendra akhirnya. "Dewi Lestari adalah gadis yang baik, aku tidak menyangkal itu. Tapi dia tidak cocok untukmu, Surya. Tidak untuk posisimu sebagai pewaris Wijaya Group. Siapa ayah sehingga berhak memutuskan siapa yang cocok untukku?" Surya membentak. "Dewi adalah wanita terpintar dan terkuat yang pernah ku kenal. Dia bisa menjadi istri yang sempurna, ibu yang sempurna. Tapi keluarganya tidak memiliki koneksi, tidak memiliki nama, tidak memiliki apa-apa yang bisa mendukung karirmu." Balas Hendra dengan suara meninggi. "Kau pikir dunia bisnis di Indonesia ini seperti apa, Surya? Ini adalah hutan belantara di mana hanya yang kuat, yang memiliki koneksi dan kekuasaan, yang bisa bertahan." Surya menggeleng dengan muak. "Itu hanya alasan, ayah. Alasan untuk menutupi keegoisan ayah sendiri." Hendra terdiam beberapa saat, matanya menerawang jauh. Kemudian, dengan gerakan lambat, dia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah foto usang. Dia menyodorkan foto itu pada Surya. "Kau tahu siapa ini?" Surya mengambil foto itu dengan enggan. Di dalamnya, terdapat gambar seorang wanita muda yang cantik dengan senyum lembut, mengenakan kebaya sederhana. "Ini ibu ayah, Nenek Sari?" tanya Surya, sedikit bingung dengan arah pembicaraan ini. Hendra mengangguk. "Ya, ibuku, seorang wanita dari keluarga sederhana di Yogyakarta yang menikah dengan ayahku, seorang pengusaha sukses dari Jakarta." Surya mengerutkan kening, masih tidak mengerti apa hubungannya dengan situasi mereka saat ini. "Apa yang tidak kau ketahui, Surya," lanjut Hendra dengan suara bergetar, "adalah bahwa pernikahan mereka penuh dengan penderitaan. Ibuku dipandang rendah oleh keluarga besar ayahku. Dihina, dikucilkan, diperlakukan seperti pengemis yang beruntung bisa masuk ke dalam keluarga terhormat." Surya terkejut melihat mata ayahnya yang biasanya keras kini berkaca-kaca. "Selama bertahun-tahun, ibuku hidup dalam siksaan batin. Dia tidak pernah diterima, tidak pernah dihargai. Dan akhirnya, tekanan itu menghancurkannya. Dia mengalami depresi, berat sampai akhirnya..." Hendra berhenti, tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. "Sampai akhirnya apa, ayah?" desak Surya.
Sampai akhirnya dia melakukan tindakan nekat, kata Hendra pelan. Dia mengakhiri hidupnya sendiri, Surya. Ketika aku baru berusia 17 tahun. Surya tertegun, dia tidak pernah mengetahui kisah ini. Nenek Sari selalu digambarkan sebagai wanita yang meninggal karena sakit, bukan karena bunuh diri. Aku tidak ingin kau mengalami apa yang kualami, lanjut Hendra. Aku tidak ingin putrimu nantinya mengalami apa yang kualami, melihat ibunya hancur perlahan-lahan karena tekanan keluarga besar Wijaya. Surya menatap ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Jadi ayah pikir dengan memisahkan kami, ayah melindungi kami? Ya, jawab Hendra tegas. Tapi aku salah. Aku melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan ayahku. Aku memaksakan kehendakku atas nama tradisi dan nama baik keluarga. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan itu. Surya menatap foto neneknya sekali lagi sebelum meletakkannya kembali di meja. Apapun alasan ayah, apa yang ayah lakukan tetap tidak bisa dimaafkan, kata Surya akhirnya. Ayah telah mengambil 10 tahun dari hidupku bersama putriku. 10 tahun yang tidak akan pernah bisa kukembalikan. Hendra mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku akan menanggung dosa itu seumur hidupku. Dewi sekarat, ayah, kata Surya, suaranya bergetar. Dia mungkin hanya punya beberapa minggu lagi, dan Ayu, putrimu akan kehilangan ibunya. Untuk pertama kalinya dalam hidup Surya, dia melihat ayahnya tampak benar-benar tua dan rapuh. Pundak Hendra yang biasanya tegap kini terlihat merosot oleh beban penyesalan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Hendra. Aku akan menjadi ayah bagi Ayu, jawab Surya tegas. Aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak 10 tahun lalu, menjadi keluarga untuk mereka. Hendra menatap putranya dengan tatapan yang untuk pertama kalinya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Aku ingin bertemu dengan cucuku, kata Hendra setelah beberapa saat. Dan aku ingin meminta maaf pada Dewi sebelum terlambat. Surya tidak langsung menjawab. Bagian dari dirinya ingin menolak mentah-mentah, ingin menyimpan dendam dan memisahkan Ayu dari kakeknya seperti dirinya dipisahkan dari Dewi. Tapi bagian lainnya sadar bahwa lingkaran kebencian itu harus diputus di suatu titik. Kita lihat nanti, kata Surya akhirnya. Tapi saat ini fokus utamaku adalah Dewi dan Ayu. Saat Surya kembali ke apartemennya, hari sudah larut. Dia menemukan pengasuh yang dipanggilnya Ibu Ratna sedang membacakan cerita untuk Ayu di kamar barunya. Gadis kecil itu tampak nyaman, dengan selimut tebal menyelimuti tubuh mungilnya. Bagaimana keadaannya? Tanya Surya pada Ibu Ratna saat wanita paruhbaya itu keluar dari kamar Ayu. Dia gadis yang sangat manis dan sopan, Pak, jawab Ibu Ratna dengan senyum hangat. Tapi saya bisa melihat kesedihan di matanya. Dia sangat mengkhawatirkan ibunya. Surya mengangguk sedih. Terima kasih sudah menjaganya malam ini. Mulai besok saya ingin Ibu Ratna bekerja penuh waktu di sini. Ayu akan membutuhkan sosok ibu selama masa transisi ini. Setelah Ibu Ratna pulang, Surya mengintip ke dalam kamar Ayu. Gadis kecil itu ternyata belum tidur. Matanya yang besar menatap langit-langit dengan tatapan menerawang. Belum tidur? Tanya Surya lembut, melangkah masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Ayu menggeleng. Ini terlalu berbeda dari rumahku. Aku mengerti, kata Surya. Butuh waktu untuk terbiasa dengan tempat baru. Ayah sudah bertemu dengan kakek? Tanya Ayu. Tiba-tiba, Surya terkejut dengan pertanyaan itu. Ya, baru saja. Kau tahu tentang kakekmu? Ayu mengangguk pelan. Ibu pernah cerita. Kata ibu, kakek adalah orang yang sangat kuat dan berkuasa, tapi juga sangat kesepian. Surya tertegun mendengar deskripsi itu. Bagaimana mungkin Dewi setelah semua yang dilakukan ayahnya masih bisa melihat kemanusiaan dalam diri Hendra Wijaya? Ibumu adalah wanita yang luar biasa, kata Surya. Tenggorokannya terasa tercekat, sangat bijaksana dan penuh pengertian. Ibu selalu bilang bahwa dendam hanya akan membuat hati kita sakit, kata Ayu, mengulang ajaran ibunya. Lebih baik memaafkan dan melanjutkan hidup. Surya menatap putrinya dengan takjub. Di usia yang begitu muda, gadis ini sudah memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Kebijaksanaan yang dia warisi dari ibunya.
Besok kita akan mengunjungi ibumu lagi, janji Surya. Dan mungkin kita bisa membawa kakekmu juga jika ibumu setuju. Ayu tersenyum kecil dan mengangguk. Ibu pasti senang, dia selalu ingin keluarga kita lengkap. Surya mengulurkan tangan dan dengan ragu-ragu mengelus rambut Ayu. Untuk pertama kalinya, gadis kecil itu tidak menarik diri dari sentuhannya. Tidurlah Ayu, besok akan menjadi hari yang panjang. Saat Surya beranjak untuk keluar, suara kecil, Ayu menghentikannya. Ayah, ya Ayu, terima kasih sudah membawa aku pulang. Kata-kata sederhana itu menghantam Surya seperti gelombang pasang. Pulang. Ayu menganggap tempat ini sebagai rumah, meskipun baru sehari dia di sini. Karena bagi Ayu, rumah bukanlah tempat, melainkan orang, ayahnya. Sama-sama Ayu, bisik Surya, suaranya bergetar oleh emosi. Selamat tidur, putriku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Surya berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa. Berdoa untuk kesembuhan Dewi, berdoa untuk kekuatan menghadapi hari-hari yang akan datang, dan berdoa untuk kemampuan menjadi ayah yang baik bagi Ayu. Besok dia harus mulai belajar menjadi seorang ayah. Besok, kehidupan barunya yang sebenarnya akan dimulai. Pagi hari di Jakarta selalu dimulai dengan kemacetan dan deru kendaraan, namun bagi Surya, pagi ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang teratur dan terprediksi, dia bangun dengan perasaan campur aduk, gugup, takut, namun juga penuh harapan. Jam menunjukkan pukul 6 pagi saat Surya masih mengenakan piyama sutranya, melangkah hati-hati ke dapur apartemennya. Dia ingin menyiapkan sarapan untuk Ayu sebelum gadis kecil itu bangun. Masalahnya Surya Wijaya, CEO yang terbiasa makan di restoran mewah dan memiliki koki pribadi, hampir tidak pernah memasak sendiri seumur hidupnya. Baiklah, seberapa sulit membuat panekuk? Gumamnya pada diri sendiri sambil membuka aplikasi resep di ponselnya. Setengah jam kemudian dapur mewahnya berubah menjadi medan pertempuran. Tepung berserakan di meja konter, beberapa telur pecah di lantai, dan aroma gosong memenuhi udara dari panekuk pertama yang gagal di penggorengan mahal. Ayah, sedang apa? Suara kecil itu membuat Surya terlonjak kaget. Ayu berdiri di ambang pintu dapur, masih mengenakan piyama kebesaran yang dipinjamkan Surya semalam. Rambutnya berantakan dan matanya masih setengah mengantuk. Aku mencoba membuat sarapan, jawab Surya dengan senyum malu. Tapi sepertinya tidak berjalan dengan baik. Ayu menatap kekacauan di dapur dengan mata terbelalak sebelum tiba-tiba bibirnya berkedut menahan tawa. Detik berikutnya, gadis kecil itu tertawa lepas. Suara tawa yang jernih dan murni, mungkin untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. Ayah tidak pernah memasak ya? Tanya Ayu di sela tawanya. Surya menggeleng, ikut tersenyum melihat kegembiraan putrinya. Tidak pernah, biasanya ada orang lain yang memasak untukku. Ibu selalu mengajariku memasak, kata Ayu. Melangkah masuk ke dapur. Aku bisa membantu. Dengan takjub, Surya memperhatikan bagaimana Ayu dengan cekatan mengambil lap dan mulai membersihkan tepung yang berserakan. Kemudian dengan gerakan yang menunjukkan bahwa dia sudah sering melakukannya, Ayu mencampur adonan baru, mengukur tepung dengan tepat, memecahkan telur dengan hati-hati, dan mengaduk hingga halus. Ibu bilang, rahasia panekuk yang enak adalah adonan yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, kata Ayu serius, seperti seorang profesor kecil yang sedang memberikan kuliah. Surya mengangguk, berusaha menyerap setiap kata dari putrinya, dan berapa lama harus digoreng. Sampai muncul gelembung-gelembung kecil di permukaan, baru dibalik. Jawab Ayu, matanya fokus pada penggorengan. Seperti ini. Dengan gerakan luwes, Ayu membalik panekuk dengan spatula. Hasilnya sempurna, panekuk berwarna keemasan yang mengembang dengan cantik. Kau luar biasa, Ayu, puji Surya tulus. Ibumu pasti sangat bangga padamu. Senyum Ayu memudar sedikit, matanya meredup. Aku rindu ibu. Surya berlutut agar matanya sejajar dengan mata Ayu. Kita akan mengunjunginya setelah sarapan, oke? Aku sudah berjanji pada ibumu untuk membawamu setiap hari. Ayu mengangguk, kemudian dengan keberanian yang mengejutkan,
Dia melangkah maju dan memeluk Surya, pelukan pertama mereka. Untuk sesaat, Surya terkejut, sebelum akhirnya membalas pelukan itu dengan canggung namun penuh perasaan. "Terima kasih, Ayah," bisik Ayu. Hati Surya terasa hangat mendengar kata ayah dari bibir putrinya. Pelan-pelan, tembok es di antara mereka mulai mencair. Setelah sarapan yang luar biasa lezat berkat keahlian Ayu, mereka bersiap untuk mengunjungi Dewi di rumah sakit. Namun masalah baru muncul ketika Surya menyadari bahwa Ayu hanya memiliki beberapa potong pakaian usang dalam tas kecilnya. "Kurasa kita perlu membeli beberapa pakaian baru untukmu," kata Surya, mengamati baju Ayu yang terlalu kecil dan sudah pudar warnanya. "Tapi bajuku masih bagus," protes Ayu, menarik-narik bajunya dengan defensif. "Ibu selalu menjahitnya kalau robek." Surya merasakan tusukan rasa bersalah. Tentu saja Ayu akan bersikap seperti ini. Dia dibesarkan dalam kesederhanaan, diajarkan untuk menghargai apa yang dia miliki. "Aku tahu bajumu masih bagus," kata Surya lembut. "Tapi sekarang musim hujan dan kau butuh jaket yang hangat dan sepatu yang tidak bocor. Bagaimana kalau kita mampir sebentar di mal setelah mengunjungi ibumu?" Ayu tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk setuju. Di rumah sakit, kondisi Dewi tampak sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Warna wajahnya tidak sepucat kemarin, meskipun tubuhnya masih terlihat sangat lemah. Matanya berbinar saat melihat Surya dan Ayu memasuki kamar. "Kalian datang pagi sekali," sambut Dewi dengan senyum lemah. "Ayu tidak sabar ingin bertemu ibunya," jawab Surya, tersenyum pada Dewi. "Dan dia sudah menyelamatkan sarapan pagi ini. Ternyata putri kita adalah koki yang handal." Dewi tertawa kecil. "Ayu memang selalu membantuku di dapur. Dia bisa memasak nasi goreng sejak usia 7 tahun. "Benarkah?" Surya menatap Ayu dengan kagum. "Kalau begitu, aku harus belajar banyak darimu, Ayu." Selama kunjungan itu, Surya duduk agak menjauh, membiarkan Ayu bercerita pada ibunya tentang apartemen baru dan kamarnya yang besar. Matanya tidak lepas dari interaksi ibu dan anak itu. Bagaimana Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian, bagaimana dia mengelus rambut Ayu dengan sayang, bagaimana mereka tertawa bersama akan hal-hal kecil. Inilah yang telah dia lewatkan selama 10 tahun. Inilah yang telah direnggut darinya. "Surya," suara Dewi membuyarkan lamunannya. "Kau baik-baik saja?" Surya mengangguk, memaksakan senyum. "Ya, aku baik-baik saja. Hanya memikirkan banyak hal." Dewi menatapnya dengan penuh pengertian. "Ayu, sayang, bisakah kamu minta segelas air untuk ibu pada suster di luar?" Setelah Ayu keluar, Dewi mengulurkan tangannya pada Surya. "Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Surya menghela napas dan menggenggam tangan Dewi. "Aku tidak tahu bagaimana menjadi ayah, Dewi. Aku takut akan mengecewakan Ayu." "Kau tidak akan mengecewakan siapapun, Surya," kata Dewi lembut. "Menjadi orang tua bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari buku atau kursus. Kau belajar sambil berjalan. Tapi kau terlihat sangat alami melakukannya," kata Surya. "Kau ibu yang luar biasa untuk Ayu." Dewi tersenyum sedih. "Aku juga belajar, Surya. Dan aku melakukan banyak kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kau mencintai Ayu dan selalu ada untuknya." "Aku bertemu ayahku semalam," kata Surya, mengalihkan pembicaraan. Dia menjelaskan alasannya melakukan semua ini." Dewi mengangguk. "Dan dia ingin bertemu denganmu, Dewi. Dan dengan Ayu juga." Dewi terdiam sejenak, matanya menerawang jauh. "Bawa dia besok," katanya akhirnya. Sudah saatnya Ayu bertemu kakeknya. Setelah kunjungan ke rumah sakit, Surya membawa Ayu ke sebuah mal mewah di kawasan SCBD. Reaksi Ayu saat memasuki bangunan besar dengan lantai marmer dan pencahayaan mewah itu sungguh mengharukan. Matanya terbelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka karena takjub. "Ini seperti istana," bisiknya pada Surya, tangannya menggenggam erat tangan ayahnya. Surya tersenyum. "Ini hanya mal, Ayu, tempat orang berbelanja." Mereka menuju ke sebuah butik pakaian anak-anak yang terkenal. Pelayan toko menyambut mereka dengan ramah, meskipun Surya bisa melihat tatapan bingung saat melihat Ayu dalam pakaiannya yang usang.
Kami butuh pakaian lengkap untuk putriku, kata Surya pada pelayan toko. Semuanya, dari jaket hingga sepatu. Dalam sekejap Ayu dikelilingi oleh berbagai macam pakaian cantik. Gaun-gaun berwarna pastel, jaket berbahan lembut, sepatu yang berkilau, dan aksesoris yang indah. Namun alih-alih gembira, Ayu tampak semakin tidak nyaman. "Ada apa, Ayu?" tanya Surya, melihat putrinya hanya berdiri diam. "Ini terlalu banyak, Ayah," bisik Ayu. "Dan pasti mahal sekali." Surya berlutut di depan putrinya. "Ayu, dengarkan aku. Uang bukan masalah. Yang penting adalah kamu nyaman dan bahagia." "Tapi ibu selalu bilang kita harus hidup sederhana," kata Ayu. "Ibu bilang kebahagiaan tidak datang dari barang-barang mahal." Surya tertegun mendengar kata-kata bijak itu. Dewi telah mendidik Ayu dengan nilai-nilai yang begitu mulia, jauh dari materialisme yang selama ini menjadi bagian dari dunia Surya. "Ibumu benar," kata Surya akhirnya. "Kebahagiaan tidak datang dari barang-barang mahal. Tapi kadang-kadang kita perlu hal-hal praktis seperti jaket yang hangat untuk musim hujan atau sepatu yang nyaman untuk berjalan ke sekolah." Ayu mengangguk pelan, mulai mengerti. "Bagaimana kalau kita tidak berlebihan?" usul Surya. "Pilih hanya yang kamu butuhkan dan yang kamu suka, tidak perlu banyak-banyak." Dengan kesepakatan itu, Ayu mulai memilih beberapa pakaian sederhana, namun berkualitas, sebuah jaket hujan berwarna merah, beberapa baju sehari-hari, 2 pasang sepatu, dan sebuah gaun sederhana untuk acara khusus. Pilihannya menunjukkan kesederhanaan dan kepraktisan yang telah ditanamkan Dewi padanya. Saat mereka membayar di kasir, manajer toko menghampiri Surya. "Tuan Wijaya, sungguh kehormatan memiliki Anda berbelanja di toko kami," kata manajer itu dengan senyum lebar. "Kami tidak tahu Anda memiliki putri." "Ya, ini putri saya, Ayu," jawab Surya dengan bangga, sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Dia akan tinggal bersama saya mulai sekarang." Manajer toko tersenyum pada Ayu. "Selamat datang di Jakarta, Nona Ayu. Anda gadis yang sangat beruntung memiliki ayah seperti Tuan Wijaya." Ayu menatap manajer itu dengan tatapan yang jauh lebih dewasa dari usianya. "Tidak, Pak. Sayalah yang beruntung memiliki ibu seperti ibu saya. Dia yang mengajarkan saya semua hal penting dalam hidup." Manajer toko itu tampak terkejut dengan jawaban bijak itu. Sementara Surya hanya bisa menatap putrinya dengan kagum dan rasa bangga yang membuncah. Di perjalanan pulang, dengan belanjaan yang jauh lebih sederhana dari yang Surya bayangkan, Ayu tiba-tiba bertanya, "Ayah, apa sekolahku yang lama terlalu jelek untuk standar ayah?" Pertanyaan itu membuat Surya tertegun. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Karena tadi ayah bilang pada supir bahwa ayah akan mencarikan sekolah baru untukku." Surya menghela napas, menyadari bahwa Ayu mungkin merasa keberatan dipindahkan dari lingkungan yang sudah dikenalnya. "Ayu, tidak ada yang salah dengan sekolahmu yang lama," kata Surya lembut. "Tapi apartemenku sangat jauh dari sana. Kamu akan menghabiskan berjam-jam di jalan setiap hari jika tetap bersekolah di sana." Ayu tampak memikirkan hal itu. "Tapi bagaimana dengan teman-temanku?" "Kau masih bisa mengunjungi mereka," jawab Surya. "Dan kau akan mendapatkan teman-teman baru di sekolah barumu. Aku janji akan mencari sekolah yang bagus untukmu, dengan guru-guru yang baik dan fasilitas yang memadai." Ayu mengangguk pelan. "Ayah, boleh aku bertanya sesuatu lagi?" "Tentu saja." "Mengapa ayah dan kakek tidak bertemu selama bertahun-tahun? Ibu pernah bilang bahwa ayah dan kakek tidak akur." Surya terdiam, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan hubungan kompleksnya dengan ayahnya pada gadis berusia 9 tahun. "Kadang-kadang orang dewasa memiliki perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan," kata Surya akhirnya. "Kakekmu dan aku memiliki cara pandang yang berbeda tentang banyak hal." "Seperti ayah dan ibu?" tanya Ayu polos. "Tidak, sayang. Ibumu dan aku tidak pernah bertengkar. Kami dipisahkan oleh keadaan." "Oleh kakek," koreksi Ayu dengan kepolosan yang menusuk. Surya menatap putrinya dengan takjub. Dia lupa bahwa anak-anak seringkali lebih cerdas dan lebih peka dari yang orang dewasa kira. "Ya, oleh kakekmu aku, Surya.
Tapi dia melakukannya karena dia pikir itu yang terbaik untuk kita semua. Dia salah, tapi niatnya baik. Seperti saat ibu melarangku main hujan-hujanan meskipun aku sangat ingin. Tanya Ayu mencoba memahami. Surya tersenyum kecil. Mirip seperti itu, hanya saja lebih kompleks. Malam itu, setelah makan malam sederhana yang mereka masak bersama, dengan Ayu sebagai koki utama dan Surya sebagai asisten yang kikuk, Surya membantu Ayu menyiapkan perlengkapan sekolah barunya untuk hari Senin. "Ayah, apa menurutmu ibu akan sembuh?" Tanya Ayu tiba-tiba saat Surya membantunya melipat baju-baju barunya. Pertanyaan itu menghantam Surya seperti pukulan di perut. Bagaimana dia harus menjawabnya? Haruskah dia berbohong untuk memberi harapan palsu? Atau haruskah dia jujur tentang kondisi Dewi yang parah? "Ayah," desa Ayu saat Surya terdiam terlalu lama. "Dokter sedang melakukan yang terbaik untuk ibumu," kata Surya akhirnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Tapi penyakitnya sangat serius, Ayu. Kita harus bersiap untuk segala kemungkinan." Mata Ayu berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Aku tahu," bisiknya. "Ibu sudah bilang padaku bahwa dia mungkin akan pergi ke surga sebentar lagi." Hati Surya hancur mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin seorang anak seusia Ayu harus menghadapi kenyataan seperti ini? "Ayu, dengarkan aku," kata Surya, meraih tangan putrinya. "Apapun yang terjadi, aku berjanji akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapinya bersama." Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, air mata mengalir di pipi Ayu. Tapi alih-alih isakan sedih, dia tersenyum pada ayahnya. "Terima kasih, Ayah," bisiknya. "Aku juga akan selalu ada untuk Ayah." Surya memeluk putrinya erat-erat, membiarkan air matanya sendiri mengalir dalam diam. Di pelukan hangat itu, ayah dan anak yang terpisah selama bertahun-tahun akhirnya menemukan apa yang selama ini hilang dari hidup mereka, sebuah keluarga. Gedung Wijaya Tower menjulang tinggi di kawasan Sudirman, Jakarta, dengan 50 lantai yang berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Sebagai markas besar Wijaya Group, konglomerat yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan teknologi, gedung ini menjadi simbol kesuksesan dan kekuasaan keluarga Wijaya selama 3 generasi. Pagi itu, Surya memasuki lobi gedung dengan langkah yang berbeda dari biasanya. Di sampingnya, Ayu berjalan dengan mata membelalak kagum melihat kemegahan gedung tempat ayahnya bekerja. Gadis kecil itu mengenakan seragam sekolah barunya, kemeja putih, rok biru kotak-kotak, dan sepatu hitam mengkilap. Rambutnya yang hitam diikat rapi dengan pita biru berkat bantuan Ibu Ratna yang sekarang menjadi pengasuh tetapnya. "Selamat pagi, Pak Surya," sapa resepsionis dengan senyum profesional sebelum pandangannya beralih pada Ayu dengan tatapan bingung. "Selamat pagi, Rina," balas Surya. "Ini putriku Ayu. Hari ini hari pertamanya di sekolah baru, jadi aku akan mengantarnya sendiri." Rina yang telah bekerja sebagai resepsionis selama 5 tahun tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setahu seluruh karyawan, Surya Wijaya adalah seorang bujangan yang belum menikah. Kehadiran seorang anak perempuan yang memanggilnya ayah tentu menjadi kejutan besar. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Ayu," kata Rina dengan sopan pulih dari keterkejutannya. "Senang bertemu dengan Anda juga, Kak," balas Ayu dengan senyum manis yang membuat Rina langsung menyukainya. Di lift yang membawa mereka ke lantai 50, tempat ruang kerja Surya berada, beberapa eksekutif perusahaan menatap Ayu dengan penasaran. Surya bisa mendengar bisik-bisik di belakangnya, tapi dia mengabaikannya. Dia tahu gosip tentang putrinya akan menyebar seperti api di perusahaan, tapi itu bukan masalah baginya. "Wow, kantormu di lantai paling atas, Ayah?" tanya Ayu kagum saat lift terus naik. "Ya, dari sana kita bisa melihat seluruh Jakarta," jawab Surya, tersenyum melihat kekaguman putrinya. Ketika pintu lift terbuka di lantai 50, Gunawan, asisten pribadi Surya selama bertahun-tahun, sudah menunggu dengan agenda harian dan secangkir kopi. "Selamat pagi, Pak Surya," sapa Gunawan formal, sebelum menyadari kehadiran Ayu. "Dan selamat pagi, Nona kecil." "Gunawan ini putriku Ayu," kata Surya. "Ayu ini paman Gunawan, asisten ayah yang selalu memastikan ayah tidak terlambat ke rapat-rapat penting."
"Halo, Paman Gunawan," sapa Ayu sopan mengulurkan tangannya untuk bersalaman seperti yang diajarkan Dewi padanya. Gunawan, pria berusia 40-an yang biasanya sangat formal dan kaku, tampak terkejut dengan kesopanan gadis kecil itu. Dia menyambut uluran tangan Ayu dengan canggung. "Senang bertemu dengan Anda, Nona Ayu," balasnya. "Bagaimana jadwalku hari ini?" tanya Surya, berjalan menuju ruangannya dengan Ayu di sampingnya. "Rapat direksi pukul 10, makan siang dengan investor dari Singapura pukul 1, dan presentasi proyek Wijaya Residence pukul 3, jawab Gunawan, berusaha profesional meskipun masih bingung dengan kehadiran Ayu. "Batalkan makan siang dengan investor. Aku akan menjemput Ayu dari sekolah dan makan siang bersamanya," kata Surya tegas. "Dan mulai sekarang, kosongkan jadwalku setiap hari antara pukul 12 sampai 2 siang. Itu waktu untuk putriku." Gunawan terlihat terkejut, tapi dengan cepat mencatat perubahan jadwal di tabletnya. "Baik, Pak. Saya akan mengatur ulang pertemuan dengan investor." Ruangan Surya di lantai 50 adalah perwujudan kesuksesan dan kekuasaan, luas dengan dinding kaca yang memberikan pemandangan spektakuler kota Jakarta, furnitur mewah dari kayu jati, dan berbagai penghargaan yang dipajang dengan rapi. Ayu menatap sekeliling dengan mata berbinar. "Kantormu sangat keren, Ayah," serunya berlari ke jendela besar untuk melihat pemandangan kota. Surya tersenyum melihat kegembiraan putrinya. "Suatu hari nanti, semua ini akan menjadi milikmu, Ayu." Ayu berbalik dengan ekspresi bingung. "Tapi aku ingin menjadi dokter, Ayah, seperti dokter yang merawat ibu. Mereka sangat hebat dan membantu banyak orang." Surya tertegun mendengar pernyataan itu. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa putrinya mungkin tidak ingin melanjutkan bisnis keluarga. Sejak kecil, Surya selalu diarahkan untuk mengambil alih perusahaan. Tidak ada pilihan lain yang ditawarkan padanya. "Tentu saja, sayang," kata Surya akhirnya, "kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan." Tepat saat itu, pintu ruangan Surya terbuka dan seorang pria paruh baya dengan setelan mahal memasuki ruangan tanpa mengetuk. "Surya, kita perlu bicara tentang proyek di Bali." Pria itu berhenti mendadak saat melihat Ayu. "Oh, aku tidak tahu kau sedang ada tamu." "Dharma." Surya mengangguk pada rekannya, Dharma Putra, Direktur Operasional Wijaya Group dan sahabat lamanya. "Ini bukan tamu. Ini Ayu, putriku." Wajah Dharma menunjukkan keterkejutan yang tidak disembunyikan. "Putrimu, sejak kapan kau punya anak?" "Ceritanya panjang," jawab Surya singkat. "Ayu ini Paman Dharma, rekan kerja ayah." Ayu membungkuk sopan, senang bertemu dengan Paman. Dharma mengangguk kaku, jelas masih terkejut dengan informasi ini. "Senang bertemu denganmu juga, Ayu." Dia kemudian menatap Surya dengan tatapan yang jelas mengatakan, "Kita perlu bicara." "Ayu, bagaimana kalau kamu meminta Paman Gunawan menunjukkan kantin di lantai bawah? Kamu bisa minum susu atau jus sebelum kita berangkat ke sekolah," usul Surya. Ayu yang tampaknya mengerti bahwa orang dewasa ingin berbicara secara pribadi, mengangguk patuh. "Baik, Ayah." Setelah Ayu keluar bersama Gunawan, Dharma langsung menatap Surya dengan serius. "Apa yang sebenarnya terjadi, Surya? Tiba-tiba kau punya anak? Apa maksudnya ini?" Surya menghela napas dan menceritakan secara singkat tentang pertemuannya dengan Ayu di makam ibunya, tentang Dewi yang sekarat, dan tentang manipulasi ayahnya yang memisahkan mereka selama 10 tahun. Dharma mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi khawatir. "Surya, aku mengerti situasimu, tapi apa kau sudah memikirkan konsekuensinya?" tanya Dharma setelah Surya selesai bercerita. "Konsekuensi apa?" Surya balik bertanya dengan nada defensif. "Reputasimu, reputasi perusahaan." Dharma menurunkan suaranya meskipun hanya mereka berdua di ruangan itu. "Bagaimana kau akan menjelaskan pada dewan direksi dan para pemegang saham bahwa CEO mereka tiba-tiba memiliki anak dari hubungan di masa lalu? Bagaimana dengan proyeksi gambar keluarga harmonis yang selama ini kita bangun untuk Wijaya Group?" Surya menatap sahabatnya dengan tatapan tidak percaya. "Itu yang kau khawatirkan? Reputasi perusahaan? Demi Tuhan, Dharma, kita sedang membicarakan putriku. Dan karena dia putrimu, kau harus lebih berhati-hati."
balas Dharma. Pers akan menerkam cerita ini. CEO Wijaya Group sembunyikan anak selama 10 tahun. Bayangkan headline seperti itu di semua media. Aku tidak menyembunyikan Ayu, bantah Surya keras. Aku bahkan tidak tahu dia ada sampai beberapa hari yang lalu, dan itu malah lebih buruk lagi, kata Dharma. Itu akan menunjukkan bahwa kau tidak bertanggung jawab, bahwa kau mengabaikan konsekuensi dari tindakanmu di masa lalu. Surya berdiri dari kursinya, amarahnya mulai meluap. Cukup, Dharma. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan sahabatku sendiri, mengatakan bahwa Ayu adalah konsekuensi atau masalah. Dia putriku, darah dagingku, dan aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Dharma mengangkat tangan menyerah. Baik, aku hanya mencoba membantumu melihat dari perspektif bisnis. Tapi jika kau sudah memutuskan, aku akan mendukungmu. Terima kasih, kata Surya kembali duduk dengan napas berat. Dan aku harap kau bisa membantu menjelaskan situasi ini pada dewan direksi nanti. Dharma mengangguk meskipun ekspresinya masih menunjukkan kekhawatiran. Akan kulakukan, tapi ada satu hal lagi yang perlu kau pertimbangkan, Surya. Apa? Natasha, kata Dharma hati-hati. Dia mungkin tidak akan senang mendengar tentang ini. Natasha Wijaya, sepupu Surya sekaligus Direktur Pemasaran Wijaya Group, memang selalu memiliki perasaan khusus untuk Surya, meskipun Surya tidak pernah membalasnya lebih dari sekedar kasih sayang antar saudara. Natasha harus menerima kenyataan ini, kata Surya tegas. Lagi pula dia sepupuku, tidak lebih. Kita tahu itu, tapi dia mungkin berpikir lain, kata Dharma. Dia telah lama berharap kalian akan bersama suatu hari nanti. Dan sekarang dengan Ayu di dalam gambar, itu bukan masalahku, potong Surya. Natasha adalah wanita dewasa. Dia akan mengerti. Percakapan mereka terhenti ketika Ayu kembali bersama Gunawan. Wajahnya cerah setelah menikmati segelas susu coklat dari kantin. Ayo, Ayu, sudah waktunya berangkat ke sekolah, kata Surya, bangkit dari kursinya. Dharma pamit. Meninggalkan ayah dan anak itu bersiap untuk hari pertama Ayu di sekolah barunya, Jakarta International School, salah satu sekolah paling prestisius di Indonesia. Sekolah baru Ayu tampak seperti taman impian bagi kebanyakan anak, gedung modern dengan fasilitas lengkap, lapangan bermain yang luas, dan perpustakaan yang penuh dengan buku-buku menarik. Namun bagi Ayu yang terbiasa dengan kesederhanaan, tempat ini terasa asing dan mengintimidasi. Kamu akan baik-baik saja, kata Surya menenangkan menggenggam tangan Ayu saat mereka berjalan memasuki gedung sekolah. Gurumu, Miss Rachel, sangat baik, dan anak-anak di sini juga ramah. Ayu mengangguk meskipun wajahnya menunjukkan keraguan. Aku takut mereka tidak akan menyukaiku, ayah. Aku berbeda dari mereka. Surya berhenti dan berlutut untuk menatap mata putrinya. Ayu, dengarkan aku. Kamu adalah gadis paling luar biasa yang pernah kutemui. Kamu pintar, baik hati, dan memiliki hati yang besar. Siapapun yang tidak melihat itu adalah orang yang merugi. Senyum kecil muncul di wajah Ayu. Terima kasih, ayah. Di ruang kelas barunya, Ayu disambut oleh Miss Rachel, guru muda dengan senyum hangat dan sikap ramah. Anak-anak lain menatap Ayu dengan penasaran. Seorang murid baru di tengah semester adalah hal yang tidak biasa. Kelas, ini Ayu Wijaya, teman baru kita, kata Miss Rachel dengan antusias. Mari kita sambut dia dengan hangat. Anak-anak lain bertepuk tangan sopan, beberapa tersenyum pada Ayu. Namun Ayu bisa merasakan tatapan menilai dari beberapa anak perempuan di sudut kelas. Tatapan yang mengatakan bahwa dia tidak termasuk dalam kelompok mereka. Jemput aku tepat waktu ya, ayah, bisik Ayu saat Surya bersiap untuk pergi. Ada kekhawatiran dalam suaranya yang membuat hati Surya terasa sakit. Pasti, sayang, tepat pukul 12. Kita akan makan siang bersama, lalu mengunjungi ibumu, janji Surya. Sepanjang pagi itu, Surya tidak bisa berkonsentrasi pada rapat direksi. Pikirannya terus melayang pada Ayu. Apakah dia baik-baik saja? Apakah anak-anak lain menerimanya? Apakah dia merasa kesepian?
Rapat hampir selesai ketika pintu ruangan terbuka dan Natasha Wijaya melangkah masuk dengan langkah cepat dan wajah tegang. Sepupu Surya yang cantik dan ambisius itu langsung menghampirinya tanpa mempedulikan rapat yang masih berlangsung. "Kita perlu bicara," kata Natasha dengan nada dingin. "Sekarang." Surya menghela napas. Sepertinya Dharma benar. Berita tentang Ayu telah sampai ke telinga Natasha dan dia tidak senang. "Rapat ditunda sampai besok," kata Surya pada semua orang di ruangan. Para direktur dan manajer segera berkemas dan keluar, meninggalkan Surya dan Natasha berdua. "Apa benar?" tanya Natasha langsung begitu pintu tertutup. "Kau punya anak?" "Ya," jawab Surya singkat. "Namanya Ayu. Dia berusia 9 tahun. Wajah Natasha berubah pucat. "Dan kau tidak pernah memberitahuku, aku sepupumu, Surya. Aku orang yang paling dekat denganmu selain ayahmu." "Aku baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu, Natasha," kata Surya, berusaha tetap tenang. "Ini sama mengejutkannya bagi semua orang, termasuk aku." "Siapa ibunya?" tuntut Natasha. "Salah satu model atau aktris yang pernah kau kencani." "Dewi Lestari," jawab Surya. "Dan kami tidak pernah berkencan, kami menjalin hubungan serius 10 tahun lalu." "Dewi, gadis beasiswa dari Yogya itu?" Mata Natasha membelalak tidak percaya. "Gadis yang menghilang tiba-tiba?" "Dia tidak menghilang," kata Surya. Suaranya mengeras. "Dia diusir oleh ayahku, diancam dan dimanipulasi agar menjauh dariku." Natasha terdiam, ekspresinya berubah dari marah menjadi terkejut. "Paman Hendra, dia melakukan itu?" "Ya," kata Surya. "Dan selama 10 tahun, Dewi membesarkan Ayu sendirian, berjuang dengan kemiskinan, sementara aku hidup dalam kemewahan tanpa tahu bahwa aku memiliki seorang putri." Natasha duduk perlahan tampak syok dengan semua informasi ini. "Dan sekarang, apa Dewi ingin kembali padamu? Apa dia menginginkan uangmu?" "Dewi sekarat, Natasha," kata Surya, suaranya bergetar. "Tumor otak stadium akhir. Dia hanya ingin memastikan Ayu memiliki keluarga setelah dia pergi." Air mata mulai menggenang di mata Natasha. Meskipun selalu tampil dingin dan kalkulatif, dia memiliki sisi lembut yang jarang ditunjukkannya. "Maafkan aku, Surya," bisiknya. "Aku tidak tahu." Surya mengangguk, menerima permintaan maaf sepupunya. "Tidak apa-apa, tapi aku harap kau bisa menerima Ayu. Dia membutuhkan keluarga, Natasha. Dia membutuhkan bibi yang bisa dia andalkan." Natasha terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Tentu, dia bagian dari keluarga Wijaya sekarang." Tepat pukul 12, Surya sudah berdiri di depan gerbang Jakarta International School, menunggu putrinya dengan tidak sabar. Ketika bel berbunyi dan anak-anak mulai berhamburan keluar, dia mencari-cari sosok mungil Ayu di antara kerumunan. Akhirnya dia melihat Ayu berjalan sendirian. Tasnya yang besar tampak terlalu berat untuk tubuh kecilnya. Wajahnya tertunduk, tidak seceria tadi pagi. "Ayu," panggil Surya melambai pada putrinya. Saat Ayu melihatnya, senyum kecil muncul di wajahnya. Dia berlari ke arah Surya dan, tanpa diduga, langsung memeluknya erat. "Ada apa, sayang?" tanya Surya, mengelus rambut putrinya. "Hari pertamamu tidak menyenangkan?" Ayu mendongak, matanya berkaca-kaca tapi tidak ada air mata yang jatuh. "Mereka bilang aku berbeda, Ayah. Mereka bilang aku tidak cocok berada di sekolah ini karena aku tidak seperti mereka." Hati Surya seperti diremas mendengar kata-kata itu. "Siapa yang bilang begitu?" "Beberapa anak perempuan di kelas," jawab Ayu. "Mereka bilang aksenku aneh dan pakaianku tidak sebagus milik mereka." Surya berlutut dan menatap mata putrinya lekat-lekat. "Ayu, dengarkan aku. Kamu memang berbeda. Kamu lebih baik dari mereka. Kamu memiliki hati yang besar dan pikiran yang cemerlang. Mereka hanya iri padamu." "Benarkah?" tanya Ayu ragu. "Benar," kata Surya mantap. "Dan kau tahu apa? Besok, bibimu Natasha ingin bertemu denganmu. Dia sangat penasaran dengan keponakannya yang cantik dan pintar." Mata Ayu berbinar mendengar kata bibi. "Aku punya bibi, ya sepupuku, dan dia sudah tidak sabar ingin bertemu denganmu." Saat mereka berjalan menuju mobil,
Surya menyadari bahwa dunia Ayu dan dunianya sangat berbeda, tapi dengan cinta dan kesabaran, dia yakin mereka bisa menjembatani perbedaan itu. "Ayah," panggil Ayu tiba-tiba. "Ya, sayang? Besok aku mau ke sekolah lamaku dulu, boleh? Aku rindu teman-temanku di sana." Surya tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja boleh. Kita akan pergi bersama." Dalam hati, Surya bertekad akan melakukan apapun untuk membuat putrinya bahagia. Bahkan jika itu berarti menghadapi seluruh dunia bisnis, atau bahkan keluarga besarnya sendiri. Karena bagi Surya, tidak ada yang lebih penting dari senyum di wajah putri kecilnya. 2 minggu telah berlalu sejak Ayu masuk ke dalam kehidupan Surya. 2 minggu yang mengubah segalanya. Rutinitas pagi yang dulu soliter kini dipenuhi tawa dan obrolan kecil saat sarapan. Apartemen yang dulu dingin dan steril kini dihiasi oleh gambar-gambar berwarna-warni karya Ayu. Dan hati Surya yang dulu kosong kini terasa penuh dan hangat. Pagi itu seperti biasa, Surya dan Ayu duduk di meja makan, menikmati sarapan sederhana yang mereka siapkan bersama. Telur dadar dan roti panggang dengan selai stroberi kesukaan Ayu. "Ayah," panggil Ayu sambil mengunyah rotinya. "Hari ini kita jadi pergi ke rumah kakek." Surya mengangguk meskipun ada keraguan di matanya. "Ya jadi, kakek sudah menyiapkan makan siang spesial untukmu. Ini akan menjadi kunjungan pertama Ayu ke rumah Hendra Wijaya." Meskipun Hendra telah beberapa kali mengunjungi Dewi di rumah, sakit dan meminta maaf dengan tulus, Surya masih merasakan kecanggungan dan ketegangan setiap kali berinteraksi dengan ayahnya. "Aku penasaran seperti apa rumah kakek," kata Ayu. Matanya berbinar. "Apakah besar seperti istana?" Surya tersenyum kecil. "Ya, rumah kakek memang sangat besar. Ayah dibesarkan di sana. Ada taman yang luas dengan kolam renang dan banyak pohon untuk dipanjat." "Wow," Ayu tampak kagum. "Apakah ayah bahagia tinggal di sana waktu kecil?" Pertanyaan polos itu membuat Surya terdiam. Apakah dia bahagia? Rumah besar dengan segala kemewahan, tapi tanpa kehangatan keluarga sejati. Ayah yang selalu sibuk dengan bisnis, ibu yang meninggal saat dia masih remaja, dan tekanan untuk selalu sempurna. "Ayah punya banyak mainan dan buku," jawab Surya, menghindari jawaban langsung. "Tapi ayah sering merasa kesepian." Ayu menatap ayahnya dengan mata yang penuh pengertian. "Sekarang ayah punya aku, ayah tidak akan kesepian lagi." Kata-kata sederhana itu menghangatkan hati Surya. Dia mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut putrinya dengan sayang. "Ya, sekarang ayah punya kamu." Setelah sarapan, mereka bersiap untuk mengunjungi Dewi di rumah sakit terlebih dahulu, seperti yang mereka lakukan setiap hari. Kondisi Dewi semakin memburuk dalam 2 minggu terakhir. Dokter mengatakan bahwa tumornya bertumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan dan sistem tubuhnya mulai gagal satu persatu. Di rumah sakit mereka menemukan Dewi terbaring lemah dengan mata terpejam. Kulitnya yang dulu kecoklatan kini pucat dan transparan. Tulang pipinya menonjol di wajahnya yang tirus, tapi ketika dia mendengar suara Ayu, matanya terbuka dan senyum lemah muncul di wajahnya. "Sayang," bisiknya dengan suara serak, "kamu datang." "Tentu saja, Bu," kata Ayu, naik ke tempat tidur dengan hati-hati dan berbaring di samping ibunya. "Aku dan ayah datang setiap hari, kan?" Dewi mengelus rambut putrinya dengan tangan yang bergetar. "Ya, kalian selalu datang." Matanya beralih pada Surya, yang berdiri di samping tempat tidur. "Aduh, terima kasih, Surya." Surya menggenggam tangan Dewi yang bebas. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" "Sama," jawab Dewi lemah. "Tapi aku tidak merasakan sakit. Obatnya bekerja dengan baik." Mereka berbincang pelan selama beberapa saat. Ayu bercerita tentang sekolah barunya, tentang teman baru yang dia dapatkan. Seorang gadis bernama Lina yang juga baru pindah dari Surabaya dan merasa terasing seperti Ayu. Dewi mendengarkan dengan senyum lemah, kadang tertawa kecil mendengar cerita lucu putrinya. "Oh, dan hari ini kami akan mengunjungi rumah kakek," tambah Ayu dengan antusias. "Kakek bilang dia punya kejutan untukku." Mata Dewi menatap Surya dengan tatapan bertanya. Surya mengangguk, mengonfirmasi bahwa mereka memang akan mengunjungi Hendra.
Sampaikan salamku pada kakekmu, kata Dewi pada Ayu. Katakan aku sangat menghargai kunjungannya kemarin. Hendra memang telah mengunjungi Dewi sehari sebelumnya, membawa bunga dan permintaan maaf yang tulus. Meskipun awalnya canggung, Dewi menerima permintaan maafnya dengan kebesaran hati yang membuat Surya takjub. Setelah menghabiskan 1 jam dengan Dewi, mereka berpamitan. Dewi tampak sangat lelah dan dokter menyarankan agar dia tidak terlalu banyak dikunjungi dalam satu waktu. Aku mencintaimu, Bu, bisik Ayu mencium pipi ibunya. Ibu juga mencintaimu, Mata, balas Dewi menggunakan panggilan sayangnya untuk Ayu. Selamanya, di koridor rumah sakit, Surya bertemu dengan dokter yang menangani Dewi, Dr. Kartika, seorang spesialis onkologi dengan reputasi terbaik di Indonesia. Bagaimana kondisinya? Tanya Surya pelan, memastikan Ayu tidak mendengar. Dr. Kartika menatap Surya dengan sorot mata yang Surya kenal terlalu baik, tatapan yang membawa berita buruk. Kondisinya semakin memburuk, Pak Surya. Sistem organnya mulai gagal. Saya takut waktunya tidak banyak lagi. Meskipun sudah diperingatkan berulang kali tentang kondisi Dewi yang kritis, kata-kata itu tetap menghantam Surya seperti pukulan fisik. Berapa lama? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Mungkin beberapa hari, jawab Dr. Kartika dengan nada profesional namun penuh simpati. Mungkin seminggu, sulit untuk memastikan, tapi bersiaplah, Pak, dan siapkan juga putri Anda. Surya mengangguk, tenggorokannya terasa tercekat. Terima kasih, dokter, untuk segalanya. Dalam perjalanan ke rumah Hendra, Surya berusaha keras menyembunyikan kesedihannya dari Ayu. Gadis kecil itu tampak bersemangat dengan kunjungan mereka, dan Surya tidak ingin merusak kegembiraannya. Kita hampir sampai, kata Surya saat mobil. Mereka memasuki kawasan elit Menteng. Itu rumah kakek yang cat putih dengan taman luas. Mata Ayu membelalak melihat rumah besar bergaya kolonial dengan taman yang luas dan pagar tinggi. Wow, itu benar-benar seperti istana. Mobil mereka berhenti di depan pintu utama, dan Bibi Marni, pembantu kepercayaan keluarga Wijaya, sudah menunggu untuk menyambut mereka. Selamat datang, Tuan Muda Surya, sapa Bibi Marni dengan senyum hangat. Matanya beralih pada Ayu. Dan ini pasti Nona Ayu. Tuan Besar sudah menunggu di taman belakang. Ayu turun dari mobil dengan mata berbinar penuh kegembiraan. Surya menggenggam tangannya dan memimpin mereka melalui rumah besar itu menuju taman belakang. Dalam perjalanan, Ayu menatap kagum lukisan-lukisan mahal dan furnitur antik yang memenuhi rumah. Ayah benar-benar dibesarkan di sini? Tanya Ayu takjub. Seperti di film-film, Surya tersenyum kecil. Ya, tapi percayalah, kehidupan nyata tidak selalu seindah yang terlihat di film. Di taman belakang yang luas dengan kolam renang yang berkilauan tertimpa sinar matahari dan kebun bunga yang tertata rapi, Hendra Wijaya duduk di sebuah gazebo kecil. Pria tua itu tampak berbeda dari biasanya. Alih-alih setelan formal, dia mengenakan kemeja santai berwarna biru muda dan celana kaki. Wajahnya yang biasanya keras dan tegas, kini menunjukkan senyum hangat saat melihat Surya dan Ayu mendekat. "Kakek," seru Ayu, melepaskan tangan Surya dan berlari ke arah Hendra. Untuk sesaat, Surya melihat keterkejutan di wajah ayahnya. Mungkin tidak menyangka akan disambut dengan antusiasme seperti itu. Tapi kemudian, senyum lembut muncul di wajah Hendra dan dia membuka tangannya untuk menyambut pelukan Ayu. "Ayu cucuku," kata Hendra. Suaranya terdengar serak oleh emosi. "Akhirnya kita bertemu secara resmi." Ayu memeluk kakeknya dengan erat tanpa ragu atau takut. Surya tertegun melihat pemandangan itu. Bagaimana mungkin Ayu bisa dengan mudah membuka hatinya pada orang yang telah memisahkannya dari ayahnya selama bertahun-tahun. Tapi kemudian Surya teringat kata-kata Dewi, bahwa dendam hanya akan membuat hati sakit dan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kedamaian. "Lihat, kakek punya sesuatu untukmu," kata Hendra, menunjuk ke arah pohon mangga besar di sudut taman. Di sana tergantung di salah satu cabang yang rendah adalah sebuah ayunan kayu sederhana, namun kokoh. "Ayunan," seru Ayu gembira. "Boleh aku main, kek?" "Tentu saja," kata Hendra, matanya berbinar melihat kegembiraan cucunya. "Ayunan itu dibuat khusus untukmu."
Ayu berlari ke arah ayunan dan Hendra bangkit untuk mendorongnya pelan. Surya mendekati mereka dengan langkah ragu. "Kau membuat ayunan itu sendiri?" tanya Surya pada ayahnya. Hendra mengangguk. "Ya, sudah lama aku tidak melakukan pekerjaan tangan. Terakhir kali mungkin saat membuat pesawat kertas untukmu waktu kecil." Surya terkejut mendengar pengakuan itu. Dia hampir tidak memiliki kenangan tentang ayahnya bermain bersamanya. Hendra selalu digambarkan dalam ingatannya sebagai sosok yang dingin dan jauh. "Aku tidak ingat kita pernah bermain pesawat kertas," kata Surya jujur. Kesedihan muncul di mata Hendra. "Itu karena kita jarang melakukannya. Aku terlalu sibuk dengan perusahaan, terlalu terobsesi dengan kesuksesan." Dia menatap Ayu yang tertawa riang di ayunan. "Aku tidak ingin membuat kesalahan yang sama dengan cucuku." Mereka berdiri dalam diam sejenak, menonton Ayu berayun semakin tinggi, tawanya yang riang memenuhi taman. "Dokter bilang Dewi tidak punya banyak waktu lagi," kata Surya akhirnya, suaranya pelan agar Ayu tidak mendengar. "Mungkin beberapa hari, paling lama seminggu." Wajah Hendra berubah sedih. "Aku minta maaf Surya, untuk segalanya. Untuk waktu yang hilang, untuk penderitaan Dewi, untuk tahun-tahun yang kau lewatkan bersama putrimu." "Aku tahu," kata Surya. "Dan suatu hari, mungkin aku bisa memaafkanmu sepenuhnya. Tapi, sekarang yang terpenting adalah Ayu. Dia akan sangat terpukul saat ibunya pergi." Hendra mengangguk sedih. "Kita akan membantunya melewati masa sulit itu sebagai keluarga." Kata keluarga terdengar asing, namun juga menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup Surya, dia merasa bahwa mereka mungkin bisa menjadi keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya nama dan bisnis yang diturunkan, tapi juga cinta dan dukungan. Makan siang di rumah Hendra berlangsung dalam suasana yang lebih hangat dari yang Surya bayangkan. Ayu, dengan kepolosan dan keceriaannya, menjadi jembatan yang menghubungkan Surya dan ayahnya. Gadis kecil itu bercerita dengan antusias tentang sekolahnya, tentang buku-buku yang dia baca, dan tentang cita-citanya menjadi dokter suatu hari nanti. "Dokter?" Hendra mengangkat alisnya, tampak terkejut. "Bukan pebisnis seperti ayah dan kakekmu. Aku ingin membantu orang sakit," jawab Ayu dengan keyakinan yang mengagumkan untuk anak seusianya. "Seperti dokter yang merawat ibuku." Alih-alih kecewa atau tidak setuju, Hendra tersenyum bangga. "Itu cita-cita yang mulia, Ayu. Kakek yakin kau akan menjadi dokter yang hebat suatu hari nanti." Setelah makan siang, saat Ayu sedang bermain di taman dengan Bibi Marni yang mengawasinya, Surya dan Hendra duduk di beranda, menikmati kopi sambil mengawasi Ayu dari kejauhan. "Dia luar biasa," kata Hendra, matanya tidak lepas dari cucunya. "Begitu cerdas dan penuh kasih sayang. Dewi melakukan pekerjaan yang luar biasa membesarkannya." "Ya," setuju Surya. Meskipun hidup dalam kesulitan, Dewi memastikan Ayu mendapatkan pendidikan dan nilai-nilai yang benar. Hendra terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara pelan, "Aku telah membuat pengaturan Surya untuk masa depan Ayu." Surya menatap ayahnya dengan tatapan bertanya. "Aku telah menyiapkan dana pendidikan untuknya," lanjut Hendra. "Cukup untuk membayar sekolahnya hingga universitas. Bahkan jika dia ingin kuliah kedokteran di luar negeri. Ayah tidak perlu..." "Aku perlu melakukannya," potong Hendra tegas. "Ini bukan hanya untuk Ayu, tapi juga untuk Dewi, untuk menebus kesalahanku pada mereka." Surya terdiam, menyadari bahwa ini adalah cara ayahnya untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. "Dan ada satu hal lagi," kata Hendra, merogoh saku ke mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop. "Ini untukmu." Surya menerima amplop itu dengan bingung. Di dalamnya dia menemukan selembar foto lama, foto seorang wanita muda dengan bayi di pangkuannya. "Ini..." Surya terkesiap. "Ibuku," kata Hendra. "Dan aku." Foto itu diambil beberapa bulan sebelum dia mengakhiri hidupnya. Surya menatap foto itu dengan takjub. Nenek Sari tampak cantik dan anggun dalam balutan kebaya sederhana, tersenyum pada kamera meskipun ada kesedihan di matanya. Bayi Hendra tampak tertidur pulas di pangkuannya. "Kenapa ayah memberikan ini padaku sekarang?" tanya Surya. "Karena aku ingin kau mengerti," jawab Hendra.
mengerti mengapa aku melakukan apa yang kulakukan, bukan untuk membenarkannya, tapi agar kau bisa melihat bahwa bahkan tindakan paling salah bisa berasal dari niat baik yang tersesat. Surya menatap foto itu sekali lagi sebelum mengembalikannya ke dalam amplop. Aku mengerti, Ayah, dan aku berjanji lingkaran ini akan berakhir dengan kita. Ayu tidak akan mengalami apa yang kita alami. Hendra mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Surya. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Surya menemukan panggilan tak terjawab dari Dr. Kartika. Dengan jantung berdebar, dia menelepon balik, meninggalkan Ayu yang sedang menyiapkan baju sekolah untuk keesokan hari. Pak Surya, suara Dr. Kartika terdengar serius di telepon. Kondisi Ibu Dewi memburuk dengan cepat. Sebaiknya Anda datang ke rumah sakit sekarang. Surya merasakan dunianya seakan runtuh. Apakah ini waktunya? Saya khawatir demikian, jawab Dr. Kartika dengan lembut. Dan Pak, bawalah putri Anda. Ibu Dewi menanyakannya. Dengan tangan gemetar, Surya menutup telepon. Bagaimana dia harus memberitahu Ayu? Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa ibunya mungkin tidak akan bertahan malam ini? Ayu, panggil Surya, melangkah ke kamar putrinya dengan hati berat. Kita perlu pergi ke rumah sakit sekarang. Ayu mendongak dari baju-bajunya, dan Surya terkejut melihat ekspresi di wajahnya, sebuah pemahaman yang melampaui usianya. Ibu memburuk, ya? Tanya Ayu pelan. Surya mengangguk, tidak mampu berbohong pada putrinya. Ya sayang, dokter bilang kita harus datang sekarang. Ayu tidak menangis, tidak histeris seperti yang mungkin dilakukan anak lain seusianya. Dia hanya mengangguk, meletakkan bajunya dengan rapi, dan berkata, "Aku siap, Ayah." Di rumah sakit, suasana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Perawat dan dokter berbicara dengan suara berbisik, dan ruangan Dewi dikelilingi oleh alat-alat medis yang berbunyi pelan. Dewi terbaring dengan mata terpejam, napasnya lemah dan tidak teratur. Kulitnya pucat seperti kertas, dan tubuhnya tampak semakin kecil di tempat tidur yang besar. "Ibu," panggil Ayu lembut, mendekati tempat tidur dan menggenggam tangan ibunya. Mata Dewi terbuka perlahan dan senyum lemah muncul di wajahnya saat melihat putrinya. "Mata, kau datang." "Tentu saja aku datang, Bu," kata Ayu. Suaranya tenang meskipun matanya mulai berkaca-kaca. "Aku dan Ayah selalu datang untukmu." Surya berdiri di samping Ayu, tangannya di pundak putrinya, memberikan dukungan tanpa kata. "Bagaimana kunjunganmu ke rumah kakek?" tanya Dewi dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Menyenangkan," jawab Ayu berusaha tersenyum. "Kakek membuat ayunan untukku, dan kami makan es krim coklat yang enak sekali." Dewi tersenyum lemah. "Syukurlah, kau senang." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara pelan dari alat-alat medis yang terdengar. Dewi menatap Surya, dan tanpa kata-kata, Surya tahu apa yang ingin disampaikan wanita itu. Permintaan untuk menjaga Ayu, untuk mencintainya, untuk memberikan kehidupan yang baik padanya. "Aku berjanji," bisik Surya menjawab pertanyaan tak terucap itu. Dewi mengangguk lemah, matanya kembali pada Ayu. "Mata, Ibu sangat mencintaimu, lebih dari apapun di dunia ini." "Aku juga mencintai Ibu," balas Ayu. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. "Kau adalah hadiah terindah dalam hidup Ibu," lanjut Dewi. Suaranya semakin lemah. "Jadilah gadis yang baik. Jadilah dokter yang hebat suatu hari nanti." Ayu mengangguk, tidak mampu berkata-kata karena tangis yang ditahannya. "Dan ingat, Ibu akan selalu bersamamu." Di sini, Dewi mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh dada Ayu tepat di jantungnya. "Selalu." Dengan kata-kata itu, mata Dewi perlahan tertutup dan napasnya menjadi semakin lemah. Dr. Kartika yang berdiri di sudut ruangan melangkah maju dan memeriksa kondisi Dewi dengan hati-hati. "Dia tertidur," kata dokter itu pelan. "Kalian boleh tetap di sini. Bicaralah padanya, orang yang tertidur masih bisa mendengar." Malam itu, Surya dan Ayu tidak meninggalkan sisi Dewi. Mereka berbicara padanya tentang kenangan-kenangan indah, tentang rencana masa depan, tentang betapa mereka mencintainya. Dan saat fajar menyingsing, Dewi Lestari menghembuskan napas terakhirnya.
dengan damai dikelilingi oleh dua orang yang paling dicintainya di dunia. 1 bulan kemudian, Surya berdiri di depan makam Dewi, sebuket bunga melati, bunga kesukaan Dewi, di tangannya. Di sampingnya Ayu berdiri dengan tenang, mengenakan gaun putih sederhana yang dipilihnya sendiri. Di belakang mereka, Hendra Wijaya berdiri dengan kepala tertunduk penuh hormat. "Hari ini tepat 1 bulan ya?" tanya Ayu, matanya tidak lepas, dari nama ibunya yang terukir di batu nisan. "Ya," jawab Surya pelan, "1 bulan sejak ibumu pergi ke surga." Ayu mengangguk. Gadis kecil itu telah menunjukkan ketahanan dan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi kehilangan ibunya. Ada kesedihan tentu saja, malam-malam menangis dalam pelukan Surya, hari-hari di mana dia lebih pendiam dari biasanya. Tapi ada juga momen-momen kebahagiaan, tawa saat bermain di taman, antusiasme saat bercerita tentang sekolah barunya. Dia akhirnya memutuskan untuk tetap di sana setelah menemukan beberapa teman, dan kegembiraan kecil dalam rutinitas sehari-hari mereka. "Aku rindu ibu," kata Ayu, meletakkan bunga lili kecil yang dibawanya di samping bunga melati Surya. "Ayah juga rindu ibumu, aku Surya. Dia wanita yang luar biasa." "Ya," kata Ayu tersenyum kecil. "Ibu adalah orang paling baik di dunia, dan dia pasti senang melihat kita sekarang." "Kenapa begitu?" "Karena kita adalah keluarga," jawab Ayu sederhana. "Ibu, ayah, aku, dan kakek. Kita semua akhirnya bersama, meskipun ibu sekarang di surga." Kata-kata itu membuat hati Surya terasa hangat. Dari mulut anak kecil, kebenaran sederhana namun mendalam terungkap, bahwa pada akhirnya, yang terpenting dalam hidup adalah keluarga dan cinta yang mengikat mereka. Hendra melangkah maju dan meletakkan buket mawar putih di makam Dewi. "Terima kasih," bisiknya pada batu nisan, "untuk segalanya." Setelah beberapa saat hening dalam doa, mereka berbalik dan berjalan kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, Ayu berbicara tentang proyek sekolahnya, sebuah presentasi tentang cita-cita masa depan, di mana dia akan menjelaskan keinginannya menjadi dokter. "Aku ingin menjadi dokter spesialis otak," kata Ayu dengan antusias, "supaya aku bisa membantu orang-orang seperti ibu." Surya tersenyum, bangga. "Kau akan menjadi dokter yang hebat, Ayu. Ibu pasti sangat bangga. Dan jika kau masih ingin bergabung dengan perusahaan keluarga setelah menjadi dokter, pintu selalu terbuka," tambah Hendra dengan senyum jenaka. Ayu tertawa kecil. "Aku akan memikirkannya, Kek. Mungkin aku bisa menjadi dokter perusahaan untuk Wijaya Group." Tawa mereka memenuhi mobil, menghangatkan suasana yang sebelumnya sendu. Surya menatap putrinya melalui kaca spion. Hatinya penuh dengan rasa syukur dan cinta. Dia mungkin telah kehilangan 10 tahun pertama dalam hidup Ayu, tapi dia bertekad untuk tidak melewatkan satu momen pun dalam tahun-tahun yang akan datang. Malam itu, setelah Hendra pulang dan Ayu tidur, Surya duduk di balkon apartemennya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta di kejauhan. Di tangannya sebuah foto lama, foto dirinya dan Dewi di masa kuliah, tertawa bahagia tanpa tahu apa yang menanti mereka di masa depan. "Terima kasih, Dewi," bisiknya pada angin malam. "Untuk Ayu, untuk kesempatan kedua, untuk segalanya." Dan di suatu tempat entah di mana, Surya yakin Dewi tersenyum mengetahui bahwa putri kecil mereka akhirnya memiliki keluarga yang utuh dan penuh cinta. 3 tahun kemudian, di pemakaman yang sama, Ayu yang kini berusia 12 tahun berdiri di depan makam ibunya. Rambut hitamnya yang panjang berkibar tertiup angin lembut. Di sampingnya, Surya berdiri dengan bangga, tangannya di pundak putrinya. "Ibu," kata Ayu dengan suara jernih, "aku mendapat nilai tertinggi di kelas biologi. Guru bilang aku punya bakat untuk menjadi dokter, seperti yang ibu dan aku impikan." Surya tersenyum mendengar kata-kata putrinya. Dalam 3 tahun terakhir, Ayu telah tumbuh menjadi gadis yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih sayang, gabungan sempurna dari kecerdasan Dewi dan ketegasan Surya. Ayah juga punya kabar baik. Tambah, Ayu menatap foto Dewi yang terpasang di batu nisan. Dia tidak kesepian lagi sekarang. Dia punya aku, dan sekarang dia juga punya Bibi Natasha.
Surya tersipu mendengar kata-kata putrinya. Memang benar, hubungannya dengan Natasha telah berubah dalam 2 tahun terakhir. Dari sepupu dan rekan kerja, mereka perlahan menemukan perasaan yang lebih dalam. Natasha yang awalnya skeptis tentang Ayu, kini sangat menyayangi gadis itu seperti putrinya sendiri. Dan aku sekarang punya kakek yang luar biasa, lanjut Ayu. Kakek Hendra mengajariku bermain catur dan membangun pesawat kertas. Dia bilang dia tidak pernah melakukan itu dengan ayah, jadi dia ingin melakukannya denganku. Surya merasakan kehangatan di hatinya mendengar bagaimana hubungan Ayu dan Hendra telah tumbuh menjadi begitu dekat. Ayahnya yang dulunya kaku dan dingin, kini berubah menjadi kakek yang hangat dan penyayang. Ibu, kata Ayu, menyentuh batu nisan dengan lembut. Terima kasih telah memberiku keluarga yang utuh. Dalam hening yang menyusul, Surya menatap langit biru di atas mereka. Meskipun perjalanan mereka dimulai dengan pertemuan yang penuh kesedihan di makam, kini mereka telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Keluarga yang dulunya terpisah oleh kebohongan dan manipulasi, kini bersatu kembali dengan cinta dan pengertian. Lingkaran kebencian telah diputus, digantikan dengan lingkaran cinta yang terus berkembang dan bertumbuh. Dan di suatu tempat, Surya yakin Dewi Lestari tersenyum menyaksikan keluarga kecil mereka yang akhirnya utuh. Para pendengar yang budiman, kami berharap kisah Surya dan Ayu telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional seperti ini, kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan kisah-kisah yang sama menggugahnya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami menghadirkan kisah